Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer? Sebab selain telah berhasil mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para penjajah yang telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan canggih dari berbagai negara di belahan dunia. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari persatuan dan perlawanan masyarakat Indonesia serta para pasukan terbaik TNI yang telah mengabdikan diri untuk setia menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini, tentunya sudah sepantasnya menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah berhasil semakin memperkuat posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik, dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia dan Israel yang dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, tidak terjadi dengan begitu saja. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 262 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 800.000 personil tentaranya. Selain itu, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer. Bahkan Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun sebagai salah satu negara superpower militer di dunia saat ini semakin segan. Namun, selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri. Namun, sebelum kita membahas kekuatan militer Indonesia dari ketiga matra secara keseluruhan, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer TNI Angkatan Darat Indonesia di mata dunia menurut data Global Firepower yang menjadi indeks atau referensi daftar negara-negara termaju di dunia dengan kekuatan militernya yang meliputi kekuatan alutsista atau sistem pertahanan darat Indonesia dari 138 negara yang terdaftar di dunia militer. Misalkan saja seperti yang kita ketahui, jika kekuatan alutsista tempur Angkatan Darat Indonesia masuk daftar 138 sebagai negara terkuat di dunia dengan menduduki posisi ke-49 yang mengungguli kekuatan tempur darat Australia, Israel, dan Inggris. Namun, adapun alutsista tempur yang memperkuat TNI Angkatan Darat saat ini, di antaranya telah diperkuat dengan 313 unit tank tempur yang merupakan alutsista utama di dalam melakukan penyerangan ataupun mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain kendaraan tank tempur, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 1178 kendaraan tempur lapis baja sebagai kendaraan taktis pasukan elit TNI Angkatan Darat. Selain itu, 153 artileri gerak sendiri juga telah memperkuat TNI Angkatan Darat. Namun, selain kendaraan tempur, TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 366 artileri derek seperti meriam dengan kaliber tinggi sebagai pendukung di dalam melakukan penyerangan dan mempertahankan diri terhadap wilayah strategis yang telah dikuasai di medan pertempuran. Selain itu, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 36 proyektor roket yang dapat digunakan sebagai daya penghancur target sasaran musuh di saat melakukan penyerangan. Namun, selain alutsista tempur darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2020 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air angkatan laut untuk di setiap kekuatan nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahun ini. Sehingga daftar dari penilaian tersebut terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang, atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2020 ini. Namun, Indonesia saat ini patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur laut yang menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Sebab dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia masuk 10 besar dari 138 negara yang memiliki armada tempur laut sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh media informasi Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 138 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur Australia, Israel, Jepang, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat dengan 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk sejumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi sistem dan alutsista tempur terbaik. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan sistem dan alutsista tempur yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, demi untuk mengamankan dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta daya laut dengan berbagai jenis ikan yang menjadi salah satu aset terpenting Indonesia, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 10 unit kapal perang mine warfare dan 156 unit kapal patroli. Namun, saat ini TNI Angkatan Laut selain diperkuat oleh kapal perang permukaan seperti kapal perang jenis fregat dan korvet serta kapal patroli sebagai salah satu pendukung armada tempur laut Indonesia, perkuat dengan armada tempur bawah permukaan laut atau 5 unit kapal selam yang menjadi salah satu kekuatan tempur laut di dalam melindungi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, adapun armada tempur matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaran TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2020 ini, di antaranya semua unsur tempur yang meliputi pesawat sayap tetap dan sayap putar. Sementara itu, untuk posisi Angkatan Udara Indonesia dari 138 negara yang terdaftar menurut Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-28 dan berada di bawah kekuatan armada tempur udara Australia dengan perbedaan 2 unit armada tempur.
Namun, walaupun demikian, saat ini pemerintah Indonesia tetap semakin berambisi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur udara Indonesia dengan melakukan kunjungan dan hingga negosiasi pembelian alutsista atau armada tempur udara. Misalkan saja seperti negosiasi pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 besutan Rusia, pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon Austria, pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Martin Amerika Serikat, dan pesawat jet tempur Dassault Rafale Prancis yang saat ini masih menjadi perbincangan di dunia internasional. Namun, jika kita melihat kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan data Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini, saat ini Indonesia telah diperkuat sebanyak 462 dari total keseluruhan armada tempur udara yang memperkuat TNI Angkatan Udara. Di antaranya, TNI Angkatan Udara telah dilengkapi dengan 41 unit armada pesawat jet tempur seperti jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga telah dilengkapi dengan 39 unit pesawat serang khusus, 54 unit pesawat angkatan militer, 109 unit pesawat latih, 5 unit pesawat misi khusus, 177 unit helikopter, dan 16 unit helikopter serang sebagai salah satu armada tempur taktis TNI Angkatan Udara. Demikianlah kekuatan militer armada tempur dari ketiga matra TNI yang saat ini memperkuat dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan data Global Firepower dari 138 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2020 ini. Namun, adapun armada tempur matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaran TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2020 ini, di antaranya semua unsur tempur yang meliputi pesawat sayap tetap dan sayap putar. Sementara itu, untuk posisi Angkatan Udara Indonesia dari 138 negara yang terdaftar menurut Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-28 dan berada di bawah kekuatan armada tempur udara Australia dengan perbedaan 2 unit armada tempur. Namun, walaupun demikian, saat ini pemerintah Indonesia tetap semakin berambisi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur udara Indonesia dengan melakukan kunjungan dan hingga negosiasi pembelian alutsista atau armada tempur udara. Misalkan saja seperti negosiasi pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 besutan Rusia, pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon Austria, pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Martin Amerika Serikat, dan pesawat jet tempur Dassault Rafale Prancis yang saat ini masih menjadi perbincangan di dunia internasional. Namun, jika kita melihat kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan data Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini, saat ini Indonesia telah diperkuat sebanyak 462 dari total keseluruhan armada tempur udara yang memperkuat TNI Angkatan Udara. Di antaranya, TNI Angkatan Udara telah dilengkapi dengan 41 unit armada pesawat jet tempur seperti jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga telah dilengkapi dengan 39 unit pesawat serang khusus, 54 unit pesawat angkatan militer, 109 unit pesawat latih, 5 unit pesawat misi khusus, 177 unit helikopter, dan 16 unit helikopter serang sebagai salah satu armada tempur taktis TNI Angkatan Udara.
Demikianlah kekuatan militer armada tempur dari ketiga matra TNI yang saat ini memperkuat dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan data Global Firepower dari 138 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2020 ini.